Setiap perjalanan kepemimpinan selalu dimulai dari satu pertanyaan. Apa yang membuat sebuah organisasi publik mampu bergerak, beradaptasi, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat? Hari ini, kami tidak hanya datang untuk melihat. Kami datang untuk belajar dari praktik, dari pengalaman, dan dari perubahan. Pembangunan dilakukan oleh otorita Batam. Studi lapangan kami berlangsung di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, sebuah perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan cipta karya dan tata ruang di Kota Batam. Melalui paparan dan pengamatan langsung, kami melihat bagaimana organisasi menjalankan tugas, mengelola sumber daya, membangun koordinasi, serta menerjemahkan kebijakan menjadi program dan layanan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Profil Lokus bukan hanya tentang siapa organisasinya, tetapi tentang bagaimana mandat tersebut diwujudkan menjadi kinerja. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kota Batam yang tertata, layak huni, aman, dan berkelanjutan. Secara umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang cipta karya dan tata ruang. Tugas dan fungsinya mencakup penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan, pelayanan air minum dan sanitasi, serta pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Dari sisi kinerja, Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 2025 sampai dengan 2029 menetapkan beberapa indikator utama. Target tahun 2025 antara lain, indeks kualitas layanan infrastruktur dasar dan tata ruang sebesar 79,36. Cakupan pelayanan air bersih dan air limbah domestik sebesar 55,86.
Indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,84. Pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang sebesar 84%, serta rasio kepatuhan persetujuan gedung atau PBG sebesar 97,3%. Dengan demikian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik, keteraturan ruang, dan keberlanjutan kepembangunan Kota Batam. Perubahan dimulai dari pemimpin yang mampu membangun visi, menggerakkan orang, dan menciptakan keberanian untuk berubah. Pelayanan publik membutuhkan konektivitas, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor. Gagasan yang baik harus mampu dikomunikasikan dengan jelas kepada orang yang tepat. Perubahan menuntut kesiapan manusia, proses, dan organisasi untuk menghadapi masa depan. Program harus memiliki tujuan yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi publik berada dalam ekosistem kelembagaan yang membutuhkan kepercayaan, koordinasi, dan sinergi. Transformasi digital bukan sekedar menggunakan teknologi, tetapi mengubah cara organisasi bekerja dan melayani. Kinerja bukan sekedar aktivitas yang selesai, tetapi hasil nyata yang memberi nilai. Pelayanan yang baik membutuhkan standar yang jelas, proses terukur, dan orientasi pada kebutuhan masyarakat. Sumber daya publik harus dikelola efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada manfaat. Organisasi yang adaptif bukan organisasi yang bebas dari resiko, tetapi organisasi yang mampu mengenali, mengendalikan, dan mengantisipasinya. Salah satu pelayanan publik adalah membutuhkan suatu kolaborasi. Tidak ada suatu organisasi yang bisa berdiri sendiri untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Baik, di sini kami mau menjelaskan, kebetulan saya perwakilan dari kelompok 2, mau menjelaskan terkait aspek kepemimpinan daripada pelaksanaan pesona interline yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kota Batam. Kalau kita lihat dari aspek kepemimpinan, adapun di sebenarnya yang kita dapatkan ya ini adanya pemimpin daripada Dinas Cipta Karya Kota Batam ini dalam memimpin melibatkan segala aspek baik stakeholder maupun masyarakat dari akar rumput di pulau-pulau hinterland. Terkait kepemimpinan juga dari Dinas Cipta Karya Kota Batam saat ini sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan karena memang sudah dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam sudah ada pembagian tugas terkait pengelolaan hinterland, di mana BP Batam fokus kepada wilayah Batam dan dari Dinas Kota Batam ini fokus kepada pemberdayaan kawasan hinterland. Jadi saya lihat dari segi kepemimpinan sudah ada pembagian dan job fit yang baik di Kota Batam dan diterapkan di Dinas Cipta Karya Kota Batam. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait aspek kepemimpinan di Dinas Cipta Karya Kota Batam. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studi lapangan ini, kami tidak hanya tahu apa yang menjadi keberhasilan dari organisasi yang lain, tetapi yang lebih penting adalah merefleksikan apa yang bisa kami adopsi dan kami terapkan di organisasi kami.
Oke. Berdasarkan hasil setula di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, dalam pesona hinterland tidak hanya memanfaatkan informasi secara manual, tapi dengan informasi merubah informasi menjadi digital itu merupakan peran utama bagaimana pesona hinterland menjadi sangat dikenal di mana-mana. Pesona hinterland memiliki strategi yang luar biasa, maka dari itu pemanfaatan teknologi digital dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemimpin, oleh kepala dinas yang membidangi cipta karya, bagaimana pesona hinterland menjadi terkenal di mana-mana dan menjadi sorotan di mana-mana. Hal ini adalah bagaimana kita membangun budaya kinerja yang luar biasa dengan teknologi digital ini. Peran pegawai juga diharapkan mampu mengoperasikan dan mengikuti perkembangan digital pada masa kini dan tidak hanya mengandalkan manual secara menggeta. Terima kasih, semoga bermanfaat. 11 perspektif tersebut membawa kami pada satu pemahaman. Transformasi organisasi publik tidak pernah berdiri sendiri. Kepemimpinan membutuhkan jejaring, jejaring membutuhkan komunikasi, komunikasi membutuhkan kemampuan mengelola perubahan, perubahan membutuhkan kinerja, kinerja membutuhkan akuntabilitas, dan semuanya membutuhkan tata kelola sumber daya serta kemampuan mengelola resiko.